Umat Kristen di Indonesia, saudara-saudaraku seiman dalam Kristus yang merayakan Natal. Selamat Hari Natal 2022. Tahun 2022, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Konferensi Wali Gereja di Indonesia menetapkan adegan kunjungan para Majus ke Bethlehem sebagai tema perayaan Natal nasional. Dan episode yang dipilih untuk merumuskan tema perayaan itu adalah Matius 2 ayat 12 yang berbunyi, "Pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain." Melalui kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya untuk mengelaborasi secara lebih detail apa makna pemilihan tema tadi. Para Majus datang dari negerinya ke Bethlehem untuk mencari dan menyembah Yesus. Waktu hendak pulang ke negerinya, Matius katakan bahwa mereka melalui jalan lain. Ini terjadi karena malaikat memberitahu melalui mimpi agar tidak kembali ke Herodes. Sebab Herodes tidak akan menyembah Yesus. Dia justru hendak membunuh dan memusnahkan Yesus, saingan yang akan merebut tahta Israel dari tangannya. Seperti sudah kita tahu, tema perayaan Natal tahun 2022 adalah diambil dari rumusan cerita kunjungan para Majus itu. Tema ini bermaksud mengajak orang-orang Kristen di Indonesia agar menghadirkan diri secara baru setelah menyembah Yesus dalam masa-masa perayaan Natal. Pertanyaan kita ialah, seperti apakah cara menghadirkan diri secara baru di Indonesia? Apa artinya tema ini bagi kehadiran Kristen yang bermakna dan berkualitas dalam masyarakat Indonesia yang multikultural tetapi juga multi agama? Bapak Ibu kekasih Tuhan, Matius menunjukkan bahwa orang-orang pertama yang mencari dan menyembah Yesus justru adalah kaum kafir. Orang-orang kafir sering dipersepsikan sebagai mereka yang tidak mengenal Allah atau yang jauh dan mengambil sikap bermusuhan dengan Allah. Tetapi yang mencengangkan menurut Matius adalah kedatangan orang-orang kafir itu untuk menyembah Yesus justru dimungkinkan oleh Allah. Allah yang menerbitkan bintang di timur. Allah juga yang memberitahu bahwa Yesus yang dicari para Majus ada di Bethlehem. Dan pemberitahuan itu dilakukan melalui pemeriksaan terhadap kitab-kitab para nabi. Juga mendengarkan petunjuk dari tokoh-tokoh agama. Bahkan juga dengan melihat fenomena alam yang tampil di angkasa raya. Jelas di sini Matius hendak mengatakan bahwa kesaksian akan Allah tidak hanya ada dalam kitab suci. Pengajaran tentang jalan menuju kepada Allah dan keselamatan tidak hanya dimiliki oleh para pejabat dan ahli-ahli yang meneliti kitab-kitab suci. Allah juga berbicara kepada manusia melalui alam, melalui sejarah, dan melalui hati nurani manusia. Setelah menampilkan Yusuf dan Maria dalam adegan kelahiran, Matius menghadirkan orang-orang Majus dari timur. Penting untuk dicatat bahwa Matius tidak terlalu berminat menampilkan adegan kelahiran Yesus pada dirinya sendiri. Hal itu justru sangat penting oleh Lukas. Tetapi Matius lebih tertarik menceritakan atau memperlihatkan respons atau jawaban, sambutan yang berbeda dari manusia terhadap kelahiran Yesus. Orang-orang asing dikatakan rela menempuh perjalanan berbulan-bulan dan penuh risiko untuk menemui bayi Yesus. Sementara orang-orang Yahudi, mereka yang dicap sebagai umat beriman, justru bersikap acuh tak acuh. Bahkan mereka sepertinya tergoda oleh raja yang lalim, Herodes, untuk bersekongkol, menghabisi, bahkan membunuh Yesus. Gambaran ini dibuat Matius untuk menunjukkan situasi gereja pada masa hidupnya, yakni orang-orang non-Yahudi berbondong-bondong menjadi Kristen, sementara orang-orang Yahudi mengambil sikap cuek, tak peduli dengan gerakan baru
atau perubahan yang dihadirkan Allah melalui Yesus. Tentu saja gambaran Matius ini tidak berlaku umum. Sebab di dalam kitab Lukas, orang-orang Yahudi justru menyambut kelahiran Yesus dengan sukacita, bahkan dengan sambutan yang meriah. Ini ditunjukkan Lukas dengan menghadirkan gembala-gembala, juga Simeon dan Hana. Mereka memuliakan Allah setelah bertemu dengan Yesus. Sebaliknya, gambaran Matius tentang kelahiran Yesus mengandung atmosfer kesedihan, penolakan, tragedi, bahkan sampai pertumpahan darah. Saudara-saudara yang kekasih, betapapun kunjungan para Majus sering dianggap tidak pernah terjadi. Karena secara logika, perhitungan perjalanan yang jauh itu tidak mungkin. Tapi Matius mau menunjukkan bahwa kunjungan itu merupakan penggenapan dari nubuat dalam kitab Yesaya 60 ayat 6 dan Mazmur 71 ayat 10 sampai 11. Dan karena itu, kunjungan para Majus adalah bukti bahwa Allah tidak hanya peduli dengan umat yang menganggap diri saleh dan beragama, tetapi Allah juga ingin merangkul dalam cinta kasih orang-orang yang jauh daripadanya dan sering dicap sebagai bangsa yang hidup dalam kekafiran. Di sekolah minggu, para guru sering bercerita ada 3 orang Majus. Pertanyaan kita ialah, apakah benar orang Majus itu terdiri dari 3 orang? Kalau kita periksa, sebenarnya Matius tidak menyebut jumlah mereka. Tradisi Kristenlah yang menyebut bahwa orang Majus itu berjumlah 3. Tradisi Kristen Ortodoks menyebut ada 3 nama orang Majus: Hormitzah, Yasdegerd, dan Perosah. Orang-orang Kristen di Ethiopia mengatakan bahwa para Majus itu adalah Hor, Basanter, dan Kasurdan. Gereja Kristen di Barat menyebut Gaspar, Baltsasar, dan Melkior sebagai orang-orang Majus. Tentu hal ini disesuaikan dengan 3 persembahan yang disebut oleh Matius: emas, kemenyan, dan mur. Kita tidak tahu pasti berapa jumlah orang-orang Majus. Tradisi Gereja Ortodoks Syria menyebut jumlah orang Majus itu sebanyak 12 orang. Sedangkan di Gereja Ortodoks Rusia disebutkan tentang adanya orang Majus keempat. Bapak Ibu Saudara-saudara, legenda orang Majus Gereja Ortodoks Rusia menarik untuk kita dalami, terutama kalau dihubungkan dengan tema Natal 2022. Mereka pulang ke negerinya melalui jalan lain. Apa arti jalan lain yang dilalui para Majus bagi komitmen dan janji kita mengikuti Yesus di masa kini dalam konteks Indonesia? Bapak Ibu, Gereja Ortodoks Rusia menyebut ada orang Majus keempat bernama Artaban. Dia dan rombongannya terlambat tiba di meeting point yang disepakati bersama dengan 3 Majus sebelumnya. Dan karena itu dia harus menyusul sahabatnya. Di sepanjang perjalanan, kalau Artaban berjumpa dengan orang-orang susah, dia berhenti untuk menolong mereka. Katanya dalam perjalanan ke Yerusalem dan Bethlehem, dia bertemu dengan ibu yang kesulitan saat hendak melahirkan karena ditinggal suami dan tak memiliki keluarga. Artaban menolong si ibu dengan ilmu kesehatan yang dia miliki, tetapi juga dengan uang yang dia siapkan untuk diberikan sebagai persembahan. Dan karena itu begitu tiba di Bethlehem, dia mendengar kabar bahwa Gaspar, Baltsasar, dan Melkior sudah pulang ke kampung halaman mereka. Dan Yesus serta Maria sudah dibawa Yusuf mengungsi ke Mesir. Artaban karena itu menyusul ke Mesir. Di perjalanan dia bertemu dengan beberapa budak Mesir yang hampir mati di padang pasir. Artaban merawat mereka sampai tenaga mereka pulih. Lalu ketika tiba di Mesir, dia mendapati bahwa Yusuf, Maria, dan kanak-kanak Yesus sudah balik ke Nazaret. Artaban menyusul Yesus ke Nazaret. Dalam perjalanan, dia mengalami lagi masalah karena berjumpa dengan beberapa orang susah. Dan Artaban menolong mereka. Maka ketika dia tiba di Nazaret,
penduduk Nazaret berkata, Yesus sudah dalam perjalanan ke Yerusalem. Artaban menyusul lagi Yesus ke Yerusalem. Dan betapa Artaban terkejut. Karena ketika tiba di Yerusalem, Yesus sudah digiring ke atas salib untuk mengalami penderitaan dan kematian. Artaban hanya bisa memandang Yesus dari jauh yang tergantung di salib. Artaban juga tidak lagi memiliki hadiah untuk Yesus, karena hadiah-hadiah yang dia bawa sudah dia pakai untuk membiayai orang-orang kecil. Dan karena itu Artaban tidak lagi memiliki apa-apa. Dalam hati Artaban hanya berkata, Yesus, inilah hidup dan hatiku, akan kuberikan padamu, karena hadiah-hadiahku sudah habis kupakai untuk menolong orang-orang yang mengalami kesulitan. Selesai Artaban berkata demikian di dalam hati, Artaban mendengar Yesus sendiri berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Bapak Ibu umat Kristen Indonesia yang berbahagia, tema Natal tahun 2022 adalah pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Artaban, orang Majus keempat, menunjukkan kita jalan lain dalam menyembah Yesus. Kita tidak bisa jadi seperti 3 orang Majus kanonik, tetapi kita bisa menjadi orang Majus keempat, yaitu Artaban, yaitu menjadikan hidup kita berguna bagi orang-orang yang ada dalam kesulitan ketika kita dalam perjalanan mencari, menemukan, dan menyembah Yesus. Memang legenda orang Majus keempat, yaitu Artaban, dibuat oleh gereja Ortodoks Rusia untuk memberi semangat bagi orang-orang percaya masa kini agar menjadi orang-orang Majus masa kini seperti yang ditunjukkan oleh Artaban. Jalan pertama yang dilalui orang Majus adalah penyembahan kepada Yesus. Mereka mempelajari fenomena alam. Mereka bertanya kepada ahli-ahli agama. Mereka memeriksa kitab suci. Karena mereka ingin bertemu dan menyembah Yesus, serta memberi persembahan-persembahan sebagai tanda cinta kasih. Ini sisi vertikal dari kehidupan beragama. Sisi ini belum cukup karena hanya menciptakan sikap percaya yang egois, kesalehan yang antisosial, ibadah yang verbalistis, liturgis dan seremonial, dan juga melahirkan orang-orang Kristen dogmatis yang suka berdebat dan suka mempersoalkan pandangan serta pendapat orang-orang percaya dari kelompok atau dari denominasi yang berbeda. Allah menjadikan rencana pembunuhan bayi Yesus untuk meminta para Majus tidak perlu kembali ke Herodes, tetapi melalui jalan lain. Itulah jalan beragama jilid kedua, babak sosial dari kehidupan beragama. Di babak sosial ini, agama bukan sekedar kata-kata, ibadah penuh slogan, khotbah berapi-api, menghadirkan lawakan kosong, dan menangis pada saat berdoa. Ibadah penuh kata-kata dan dogma perlu dilengkapi dengan mengerjakan cinta kasih kepada sesama, siap berkorban bagi mereka yang berbeda dan yang kita jumpai dalam hidup, terutama mereka yang ada dalam kesulitan. Hidup beragama menempatkan manusia dalam pergerakan kembar, berjalan menuju kepada Allah untuk menyembah dan memuji, serta berjalan menuju kepada sesama untuk mempraktekkan cinta kasih, kesetaraan, pengampunan, bela rasa, dan kebaikan hati Allah. Inilah cara menghadirkan diri atau gereja secara baru di Indonesia yang perlu kita pertimbangkan setelah perayaan Natal yang penuh dengan atraksi-atraksi penyembahan, pemujaan, dan pengagungan kepada Tuhan yang lahir bagi kita dalam Yesus Kristus.